saudara sekalian, pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 5 sampai dengan 7. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, Thomas Alva Edison adalah seorang penemu yang terkenal dengan kejeniusannya. Berbagai hasil temuannya dianggap sangat bermanfaat untuk kebutuhan manusia, terutama lampu pijar. Namun siapa yang sangka, Edison ternyata pernah dicap sebagai anak yang bodoh, bahkan dikeluarkan dari sekolah setelah 3 tahun mengenyam pendidikan formal. Akhirnya orang tua Edison, terutama ibunya, harus berusaha keras untuk mendidik anaknya sendiri di rumah agar dapat memperoleh pendidikan dengan cara homeschooling. Ibu Edison yakin bahwa anaknya tidak bodoh dan mampu mengembangkan keterampilan serta kejeniusannya. Dan ternyata benar. Edison akhirnya menciptakan lampu pijar pada tahun 1879. Dan kita tahu ketika dia sedang memproses pembuatan lampu pijar itu, dia menemukan lebih kurang 1000 kali kegagalan. Tapi Thomas Alva Edison sadar bahwa lampu pijar itu sangat penting untuk kebutuhan manusia. Maka ia pun rela mengeluarkan uang sebesar 40.000 US dollar untuk membuat percobaan lampu pijar selama 2 tahun. Dan total ada sekitar 6.000 bahan yang dihabiskan sebelum menemukan lampu pijar listrik pertama yang mampu menyala selama 40 jam. Dan penemuan ini ditemukan di tanggal 21 Oktober 1882. Untuk pertama kalinya, Thomas Alva Edison memasang lampu listrik di jalan dan rumah-rumah sejauh 1 km di New York. Dunia menjadi terang berkat Thomas Alva Edison. Saudara, Thomas Alva Edison luar biasa bekerja keras karena dia meyakini bahwa dengan lampu pijar maka dunia menjadi terang. Walaupun dia menemukan banyak sekali kegagalan dan kelelahan dalam percobaannya, namun akhirnya dia berhasil dan kita menikmatinya sampai detik ini. Saudara, demikian juga dengan Paulus. Memang ia belum melihat muka dengan Tuhan Yesus. Artinya, dia juga belum masuk ke dalam kerajaan surga dan boleh dikatakan misalnya dia naik masuk ke dalam kerajaan surga lalu dia turun lagi gitu. Tidak. Dia tidak mengalami hal itu, saudara. Tetapi dia meyakini bahwa ia akan dan pasti masuk ke dalam kerajaan surga dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sehingga dalam kehidupan daripada Paulus sendiri, dia berusaha menjalaninya dengan 2 hal. Yang pertama adalah ketabahan. Saudara, kata ketabahan itu dalam bahasa Yunaninya memiliki arti memiliki keyakinan dan keteguhan dalam menghadapi berbagai bahaya dan atau pencobaan. Oleh karena itu, saudara, Paulus berusaha tetap bertabah, tetap tabah, tetap teguh ketika dia memberitakan Injil dimanapun dia berada, ketika dia menghadapi berbagai macam tantangan dalam pelayanannya. Paulus tetap tabah. Dan ketika dia menghadapi kehidupan sehari-harinya, mungkin antara makan gak makan dan lain sebagainya, tetapi Paulus tetap tabah karena dia meyakini bahwa nanti dia akan berjumpa dengan Tuhan dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang kedua, saudara, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jika Paulus semata-mata hanya menggantungkan hidupnya dengan melihat, dengan fakta, maka dia akan kecewa. Karena ketika dia beriman, sejak dia beriman kepada Kristus, maka fakta kehidupannya adalah kesengsaraan, penderitaan, dipukul, disiksa, dipenjara, dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak melihat hal itu, saudara. Dia melihat iman jauh ke depan. Jadi ketika dia melihat iman, berarti dia melihat jauh ke depan bahwa apa yang dia alami pada saat ini adalah bukan proyeksi ataupun apa yang akan dia dapatkan pada saat nanti. Dia tidak meyakini bahwa ketika hidupnya sengsara maka dia akan masuk ke neraka, atau kehidupannya miskin maka dia akan masuk ke dalam neraka untuk proyeksi ke depannya. Itu tidak, saudara sekalian. Tetapi Paulus hidup karena percaya adalah proyeksi, karena iman, karena kerajaan surga yang ia pasti akan dapatkan. Sehingga
Di saat ini dia membutuhkan iman, membutuhkan ketabahan, karena itu adalah proyeksi daripada apa yang ia akan dapatkan. Saudara sekalian, mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Kita seringkali ingin mendapatkan kerajaan surga, ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi ketika kita menjalani hidup kita tidak dengan tabah, tidak dengan iman. Saudara, saya yakin tidak mungkin Thomas Alva Edison ingin menciptakan lampu pijar dan ketika dia mengalami 3 kali gagal, habis itu ya sudahlah, gak usah deh dilanjutin deh penemuan lampu pijar ini, malas aku. Apakah dia akan menemukan lampu pijar? Tidak. Tetapi dalam pikirannya dia sudah melihat lampu pijar. Tetapi dia harus berusaha, dia harus berkorban, dia harus korbankan waktu, uang, tenaga, dan lain-lain untuk penemuannya ini. Dan akhirnya dia menemukan lampu pijar yang berguna bagi seluruh dunia. Demikian juga dengan kita, saudara. Kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi mari kita koreksi, apakah cara hidup kita, cara hidup penantian kita ini adalah sesuai dengan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak mungkin kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi kita menjalani hidup kita dengan mengeluh, mengomel, tidak sabar, apalagi tidak beriman. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita renungkan. Apakah kehidupan kita pada saat ini, masa penantian ini, sudah memproyeksikan, sudah memperlihatkan, sudah mencerminkan kerajaan surga yang akan kita dapatkan nanti. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.